Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak, Haidar atau Celin, bab 53 sampai dengan 54. Kini Haidar telah berjalan menuju meja makan. Dilihatnya mamahnya yang sedang terduduk di meja makan dengan sepotong roti di hadapannya. Haidar nampak masih mencari keberadaan Celin yang ternyata tidak ada di meja makan bersama mamanya. Kemana dia sepagi ini? Gumam Haidar. Pagi mah, sapa Haidar pada mamanya. Pagi juga nak, jawab mama Haidar sambil mengangkat satu gelas teh di tangannya dan segera meminumnya. Sudah mau ke kantor? Tanya mama Haidar. Iya mah, sudah, jawab Haidar yang kemudian menarik satu kursi untuknya duduk. Mama Haidar mengambil satu lapis roti tawar dan mengolesinya menggunakan selai kesukaan Haidar. Ini, kata Mama Haidar, menyerahkan roti itu untuk dimakan Haidar sebagai sarapannya pagi ini. Makasih, Ma, kata Haidar, kemudian segera memakannya. Apa kalian bertengkar? Tanya Mama Haidar, yang seketika membuat Haidar menghentikan gigitannya pada roti yang ada di tangannya itu. Melihat ekspresi Haidar saat ini sudah dapat dipastikan bahwa keduanya memang sedang bertengkar. Kalian bisa bertengkar, tapi jangan terlalu lama larut dalam pertengkaran. Cepat selesaikan masalah kalian. Jangan sampai hanya karena masalah sepele malah menjauhkan hubungan kalian berdua, kata Mama Haidar. Mama gak akan ikut campur urusan rumah tangga kalian. Kalian sudah dewasa semua kan? Mama hanya bisa menyarankan untukmu sebagai anak mama, jangan terlalu egois dalam membina sebuah hubungan. Jangan sampai keegoisan itu membuatmu menyesal di kemudian hari, kata Mama Haidar lagi, berusaha menasihati anaknya sendiri. Sementara Haidar hanya terdiam tanpa suara mendengarkan saran dari mamanya. Mama tahu nggak di mana dia? Tanya Haidar seketika membuka mulutnya mencari keberadaan Celin. Dia siapa maksud kamu? Bisurti, Ijah, Manggalih, atau siapa? Tanya Mama Haidar, pura-pura tidak paham dengan pertanyaan anaknya itu. Celin, jawab Haidar. Tuh kan, bagaimana bisa istrimu pergi kemana kamu nggak tahu? Capek Mama dah mikirin kamu. Mati-matian Mama berusaha mendekatkan hubungan kalian berdua, tapi kamunya kayak gini. Mama tahu pasti ada sesuatu yang membuat Celin terluka saat ini sehingga dia memilih pergi tanpa memberitahumu terlebih dahulu. Omel Mama Haidar. Apa mah? Dia pergi? Pergi kemana mah? Tanya Haidar yang terlihat panik saat mendengar kata pergi dari mamanya itu. Mana Mama tahu? Kamu kan suaminya. Tanya aja sendiri, kata Mama Haidar, memilih meninggalkan Haidar dan tidak memberi tahukan tentang kemana perginya Celin. Haidar pun segera berdiri dan mengejar langkah kaki mamanya. Mah, kasih tahu, kemana Celin pergi? Mama pasti tahu kan? Kata Haidar sambil menggoyang-goyangkan tangan mamanya. Mama enggak tahu Dar, serius. Coba kamu telepon dia saja, kata Mama Haidar. Masih kekeh tidak memberitahukan kemana perginya Celin, agar Haidar mau menghubungi Celin terlebih dahulu. Mama Haidar sangat paham bagaimana keegoisan anaknya itu. Untuk itu dia ingin Haidar merasakan kekhawatiran jika Celin pergi meninggalkannya. Sementara di lain sisi, Celin sudah sampai di kampusnya saat ini. Dengan segera dia memarkirkan mobilnya di parkiran. Celin mulai berjalan memasuki universitasnya dan berjalan menuju kantor dosen pembimbingnya. Setelah menemui dosennya, Celin segera berjalan menuju kelasnya. Celin, panggil Rani yang melihat Celin. Celin pun segera menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara. Rani, kata Celin. Rani pun sedikit berlari kecil ke arah Celin dan dengan segera memberikan pelukannya pada Celin. Kangen tahu, kata Rani. Sama aku juga, kata Celin. Keduanya pun berjalan menuju kelas secara bersamaan. Saat Celin mulai memasuki kelasnya, banyak teman-teman Celin yang bersorak menyambut kedatangan Celin. Wah, primadona kita sudah datang. Asik, si Bening sudah datang. Gila ya Celin, penggemarnya banyak banget, kata Aldo yang masih bisa didengar oleh Arga yang duduk di sampingnya.
Memang benar-benar layak disebut the most beautiful queen in the world, sahut Arga. Iya, kamu benar. Selama hidupku ini, dialah wanita tercantik yang diakui oleh mataku, sahut Aldo. Gaya lo ngomong gitu, biasanya lihat kambing dikasih baju aja lo bilang cantik, kata Arga, yang seketika menundukkan tabokan buku dari tangan Aldo. Sialan lo, umpat Aldo. Sementara itu Dion, sedari tadi hanya terdiam memandangi Celin. Tidak bisa dielak lagi, memang Dion begitu mengagumi Celin seperti teman-teman yang lainnya juga. Haidar mulai gelisah ketika mamanya tidak memberitahukan kemana Celin pergi sepagi ini. Apa dia ke kantor? Gumam Haidar. Ah iya, mungkin karena kesal dia jadi berangkat sendiri, gumam Haidar lagi. Ya udah kalau gitu mah, aku berangkat kantor dulu, pamit Haidar. Saat dia sudah merasa menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Lah, gak jadi nyari Celin? Tanya Mama Haidar saat melihat Haidar yang tiba-tiba memilih berangkat ke kantor bukan menelpon Celin. Udah lama, biarin aja, lagian dia udah besar ini, nanti juga pulang sendiri, jawab Haidar pura-pura acuh. Lah, kok gitu jawabnya? Cari dulu dia, kata Mama Haidar. Biarin saja, udah ah mah, mau berangkat dulu, jawab Haidar. Sedikit terlihat acuh karena dia mengira bahwa Celin sudah berada di kantor lebih dulu. Adeh, terserah kamu aja deh, terusin aja, gedein itu gengsi, kata Mama Haidar. Haidar pun memilih meninggalkan mamanya dan berjalan keluar menuju garasi mobilnya. Dilihatnya mobil yang masih tertata rapi dan utuh. Dia nggak bawa mobil, kata Haidar. Manggalih, panggil Haidar. Iya tuan, jawab Manggalih, segera mendekat ke arah Haidar. Tadi Manggalih yang antar Celin, tanya Haidar. Tidak tuan, Nona Celin bawa mobil sendiri, jawab Manggalih. Bawa mobil? Tapi ini mobilnya masih lengkap, kata Haidar. Itu tuan, Nona Celin bawa mobil nyonya, jawab Manggalih. Oh, jadi dia bawa mobil mama, gumam Haidar. Ya udah, aku nggak jadi bawa mobil sendiri. Manggalih antar aku ke kantor, kata Haidar. Baik tuan, jawab Manggalih. Manggalih pun segera membukakan pintu mobil untuk Haidar. Sementara Haidar segera duduk di kursi penumpang. Haidar nampak sedang memainkan ponselnya. Dilihatnya foto Celin yang sengaja dia potret waktu keduanya sedang berbulan madu kemarin. Nampak Celin sedang bermain air di hadapannya saat itu. Dia ini, gumam Haidar sambil mengelus lembut potret Celin yang ada di handphonenya itu. Saat sedang memandangi wajah Celin, tiba-tiba ponselnya berdering yang seketika membuat Haidar sedikit terkejut. Leon, kata Haidar. Ngapain dia telepon sepagi ini, kata Haidar. Kemudian segera mengangkat panggilan telepon dari Leon. Halo, ada apa? Tanya Haidar. Sinis amat sih lu Dar, kata Leon di seberang telepon. Kan gue cuma nanya ada apa, sinisnya di mana? Tanya balik. Hehe, lagian jawabnya kayak nggak ikhlas gitu sih, kata Dion. Udah buruan ada apa? Tanya Haidar sambil menyenderkan tubuhnya pada kursi kemudi. Sementara posisi kakinya nampak menyilang dengan kaki sebelah kanan yang berada di atas kaki sebelah kirinya. Mau minta nomor adik ipar kamu, kata Leon, yang seketika membuat Haidar bingung. Adik ipar, kata Haidar. Iya, adik ipar kamu, jawab Leon. Sejak kapan Celin punya adik? Kenapa aku nggak tahu, gumam Haidar. Maksud kamu, adik ipar yang mana? Perasaan dia nggak punya adik, tanya Haidar. Itu Celin, kata Leon. Celin, kata Haidar. Iya dia, mintain nomor telepon dia dong. Aku lagi butuh pasangan buat acara dinner besok malam nih. Rencananya aku mau bawa dia kalau dia mau, kata Leon, yang seketika membuat Haidar melototkan matanya di seberang telepon. Apa dia sudah gila meminta nomor istriku? Dan apa itu? Dia mau mengajak istriku ke acara dinner sebagai pasangannya? Minta gue sianida, dia Leon ini, gumam Haidar. Sementara Manggalih yang sesekali melirik ke arah belakang melalui kaca spion di hadapannya, merasa sedikit merinding melihat ekspresi Haidar saat ini. Jangan macam-macam kamu, kata Haidar. Macam-macam apaan sih Dar? Mana berani gue kayak gitu sama adik ipar lo. Udah bantu gue buat dekat ke dia ya please. Gue janji gak bakal mainin dia deh. Lo bisa bunuh gue kalau gue entar nyakitin dia,
kata Leon. Panjang lebar yang semakin membuat Haidar merasakan sesak di area dadanya. Dahi dan alisnya nampak sudah mengerut. Sorot matanya yang menajam seakan ingin segera mencabik-cabik mangsa di hadapannya. Suasana macam apa ini? Gumam Manggali yang merasakan merinding di sekujur tubuhnya saat ini. Tanpa menunggu lama, Haidar segera mematikan ponselnya. Lah, kok mati? Kata Leon di seberang telepon. Leon mencoba kembali menghubungi Haidar, namun sayangnya Haidar tak merespon panggilannya, malah mengalihkan panggilan dari Leon. Sementara Haidar nampak begitu kesal dengan keinginan Leon. Apa dia sudah gila? Meminta nomor seorang perempuan kepada suaminya langsung. Ditambah lagi, dia berencana menjadikan wanita itu jadi pasangannya. Benar-benar minta gue mutilasi dia, gerutu Haidar kesal. Sementara Pak sopir yang tanpa sengaja mendengar gerutuan Haidar pun hanya bisa berbicara di dalam hatinya. Lagian, udah tahu istrinya cantik, tapi tidak dikenalin sebagai istri. Ya gitu kan jadinya, banyak yang naksir. Tuan ini benar-benar ya, gumam Manggali. Tak lama setelah itu, mobil yang dikemudikan Mang Ujang akhirnya sampai juga di kantor Haidar. Manggali segera berjalan menuju pintu mobil dan membukanya untuk Haidar. Silakan tuan, kata Manggali. Haidar pun segera berjalan keluar dan masuk ke perusahaan miliknya. Dia mulai menaiki lift khusus direktur. Pagi tuan, sapa Selena, salah satu sekretaris Haidar. Jawab Haidar. Di mana Yudhistira? Tanya Haidar. Dia sedang menyiapkan meeting hari ini tuan, kata Selena. Kalau Celin? Tanya Haidar. Dia kan sudah selesai masa magangnya tuan, jadi dia tidak ke kantor hari ini, jelas Haidar. Apa kamu bilang? Kata Haidar. Itu maksudku, kenapa dia berhenti tidak bilang-bilang ke aku dulu, lanjut Haidar. Gini tuan, 2 minggu sebelumnya dia memang izin cuti, tapi karena kebetulan ini sudah habis masa magangnya, jadi dia sudah keluar karena harus masuk ke kampus, jelas Selena. Sudahlah, kata Haidar, memilih masuk ke dalam ruangannya. Haidar segera berjalan menuju kursi kebangsaan miliknya. Jadi kemana dia? Kata Haidar. Apa dia ke kampus? Kata Haidar lagi yang mulai gelisah. Apa dia sengaja ke kampus tanpa memberitahuku karena ingin segera bertemu dengan tusi anak sekampret? Kata Haidar lagi yang mulai mengerutkan keningnya. Sial, umpat Haidar. Haidar mulai mengambil ponselnya dan ingin menelpon nomor Celin. Namun saat sudah menemukan nama Membebe di ponselnya, dia meletakkan kembali ponselnya di atas meja. Ngapain aku telepon dia duluan? Harusnya dia yang ngasih kabar duluan ke aku, kata Haidar lagi. Haidar nampak meletakkan tangannya di atas meja sebagai penopang dagunya saat ini. Matanya masih melirik ke arah ponselnya yang sedari tadi dia pandangi. Kenapa dia tidak memberiku kabar sih? Kata Haidar yang mulai kesal. Haidar akhirnya mengalah dengan egonya dan menelpon ke nomor Celin. Beberapa kali dia melakukan panggilan ke nomor Celin, namun Celin tidak mengangkatnya juga. Kenapa dia tidak kunjung mengangkatnya? Kata Haidar. Haidar masih kembali mencoba menelpon Celin, namun sayangnya hasilnya masih saja sama. Celin tidak mengangkatnya. Sial. Kemana dia? Apa dia sedang bersama dengan si kampret itu? Kata Haidar yang merasa semakin kesal itu. Haidar yang sudah merasa kesal pun segera melemparkan ponselnya ke lantai hingga pecah karena Celin masih tak kunjung mengangkat panggilannya. Sementara Celin yang masih di kelasnya nampak serius mendengarkan arahan dari dosennya. Dia tidak mendengar panggilan dari Haidar karena ponselnya dia diamkan. Tok tok tok. Suara ketukan pintu di luar ruangan Haidar. Masuk, jawab Haidar masih dengan muka kesalnya. Tuan, kata Yudhistira yang menghentikan pembicaraannya saat dia tanpa sengaja menginjak sesuatu di kakinya. Yudhistira segera melirik ke arah bawah dan dilihatnya ponsel yang sudah retak tak berbentuk itu. Ada apa lagi dia? Kenapa pagi-pagi sudah marah-marah? Gak jelas gini, gumam Yudhistira yang kini mulai mengambil ponsel yang sudah cukup hancur itu. Ada apa? Tanya Haidar dengan nada dingin khas orang baru marah. Ini tuan, meeting pagi ini akan segera dimulai. Mereka sudah menunggu di ruang rapat, jelas Yudhistira. Ya, aku akan segera ke sana, kata Haidar.
Baik tuan, jawab Yudhistira. Ini ponselnya mau diapakan tuan? Tanya Yudhistira yang seketika mendapatkan bentakan dari Haidar. Apa kamu tidak lihat bagaimana kondisi ponsel itu? Kenapa masih nanya? Buang, kata Haidar dengan nada kerasnya. Ah, iya, baik tuan, jawab Yudhistira. Apa perlu saya belikan ponsel baru tuan? Tanya Yudhistira lagi. Pakai nanya lagi, apa kamu bodoh? Beli yang baru segera, kata Haidar lagi. Baik tuan, jawab Yudhistira. Astaga, kenapa singa yang semula udah jinak ini kini kembali menjadi buas lagi? Dia yang seperti ini seperti ingin menelanku hidup-hidup, gumam Yudhistira. Matilah kita semua hari ini. Dia yang sedang marah ini pasti akan membuat masalah di meeting nanti, gumam Yudhistira lagi. Kenapa masih di sana? Bentak Haidar. Saya menunggu tuan ke ruang meeting, jawab Yudhistira. Kamu pikir aku tidak tahu di mana ruang meeting sampai kamu masih menungguku di sini, hah? Udah sana, usir Haidar yang nampak semakin kesal itu. Baik tuan, jawab Yudhistira memilih segera meninggalkan ruangan Haidar. Yudhistira kini telah berada di ruang rapat. Beberapa orang yang ada di ruangan itu nampak menatap heran ke arah Yudhistira yang masuk ke ruangan itu sendirian tanpa adanya Haidar di sampingnya. Di mana tuan? Haidar? Iya, di mana dia? Kenapa tidak datang bersama tuan Yudhistira? Sahut yang lainnya. Tak lama setelah itu, Haidar kini sudah melangkahkan kakinya menuju kursi miliknya di ruang rapat tersebut. Kenapa kalian semua diam? Bentak Haidar tatkala melihat beberapa orang yang ada di ruangan itu hanya diam tanpa segera memulai rapatnya. Apa gue bilang? Singa ini pasti bakal berulah di sini, gumam Yudhistira. Ah, maaf tuan, kalau gitu kita mulai presentasinya, kata Yudhistira. Silakan dari bagian pemasaran melakukan presentasinya, kata Yudhistira mempersilahkan. Saat orang di bagian pemasaran melakukan presentasinya, Haidar nampak tidak fokus mendengarkan. Konsentrasinya kembali mengarah pada Celin yang saat ini sedang berada di kampus. Pikiran-pikiran buruk mengenai Celin yang tengah bersenang-senang dengan Dion pun terlintas di pikirannya. Bagaimana menurut Anda tuan? Tanya orang itu pada Haidar yang seketika membuat Haidar tersadar dari lamunannya. Ulangi lagi, aku masih belum setuju dengan ide kamu, kata Haidar yang membuat semua mata tercengang ke arahnya. Apa? Suruh ulang lagi? Bisik yang lainnya yang ternyata masih bisa didengar oleh Haidar. Kalau saya bilang ulang ya ulang, atau kalian sudah bosan kerja di sini? Bentak Haidar saat tanpa sengaja mendengar beberapa orang tengah berbisik mengenai dirinya. Astaga, singa ini sebenarnya ada masalah apa dia? Gumam Yudhistira. Ah, ini pasti karena Nona Celin sudah tidak ada di kantor, jadi membuat moodnya jadi jelek gini, gumam Yudhistira lagi. Ah, baik tuan, akan kami ulangi lagi, kata Yudhistira memilih mengalah agar singa di hadapannya tidak semakin marah kepada mereka semua yang tidak mengetahui apa-apa itu. Rapat hari ini selesai, kata Haidar yang memilih dengan segera keluar dari ruang rapat tersebut. Setelah kepergian Haidar, Yudhistira mencoba memberikan arahan kepada semua yang ada di ruangan itu untuk segera memperbaiki semuanya dan memberikan semangat agar tidak menyerah hanya karena presentasinya ditolak. Sel, jadwal tuan hari ini apa aja? Tanya Yudhistira pada Selena yang kini berada di hadapannya. Nanti jam tuan ada makan siang dengan Direktur XXX guna membahas rancangan pembangunan kota, kata Selena. Batalkan dulu, ganti schedule. Kulihat moodnya sedang tidak bagus. Daripada kerjasama berakhir hancur, mending kamu susun jadwal ulang, kata Yudhistira. Tapi bagaimana bisa kita membatalkannya secara sepihak, kata Selena. Cari alasan yang masuk akal, yang bisa mereka mengerti. Udah lakukan saja sesuai dengan permintaanku. Ini demi kebaikan perusahaan juga, jelas Yudhistira. Ah, baiklah kalau begitu, jawab Selena. Sementara di lain sisi, Celin yang baru keluar dari mata pelajaran kuliahnya baru membuka ponselnya. Terlihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari Haidar. Kak Haidar, mau apa dia? Kata Celin. Setelah marah-marah ke aku,
pergi menjauh dan tidak mau tidur satu ranjang denganku. Sekarang dia menelponku. Untuk apa coba? Kata Celin pelan. Telepon balik enggak ya? Kata Celin lagi bingung. Telepon enggak, kata Celin lagi. Ah, biarin aja dulu lah. Lagi malas debat sama dia. Yang ada malah nambahin sakit hati aku, kata Celin yang memilih berdiri dari kursinya. Ke kantin yuk Sel, ajak Kalista. Ayo, jawab Celin. Gue ikut, gue juga, saut Aldo dan Arga bergantian. Ayo Ion, ajak Aldo. Mereka pun akhirnya berjalan menuju kantin secara bersamaan. Mereka segera memesan makanan yang mereka sukai. Mereka nampak mengobrol dan sesekali melemparkan candanya. Sel, maaf nih ya sebelumnya. Gue mau nanya, kalau lo mau jawab ya jawab aja. Kalau menurut lo itu privasi dan lo nggak mau jawab juga nggak apa-apa, kata Kalista. Iya, tanya aja, jawab Celin sambil menyeruput milkshake di hadapannya. Itu laki-laki yang waktu itu bilang sebagai kakak kamu itu sebenarnya siapa kamu sih? Apa hubungan kalian sebenarnya? Tanya Kalista. Sementara Celin mulai menghentikan aktivitas minumnya saat ini. Semuanya nampak antusias menunggu jawaban dari Celin. Kalian mau aku jujur atau bohong? Tanya Celin. Jujur dong, jawab Rani yang juga ada di sana. Hahaha, kalian ini, kata Celin yang malah tersenyum ke arah mereka semua. Jawab dong Sel, kita penasaran tahu. Kayaknya kalau kamu cuma hubungan kakak adek, gak mungkin deh. Pasti ada yang lain, kata Kalista. Hahaha, iya aku jawab jujur nih, kata Celin. Buruan apa Sel? Sengaja banget buat kita penasaran, kata Aldo. Dia suami aku, jawab Celin, yang seketika membuat teman-teman Celin merasa terkejut dan tercengang saat itu juga. Dan bersambung.